liyukhaffif alamal bala'i anka, agar ringan sakitnya karena ujian dan bencana yang Allah berikan kepadamu. Yang bisa meringankan adalah ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwa mublilak. Dalam naskah lain mubtalilak. Liyukhaffif, agar ringan, agar meringankan alamal bala. Orang diuji itu kan sedih. Ujian itu banyak. Fi amwalihim, di hartanya, ju', lapar, kematian, ini ujian semua. Sakit, ujian. Ujian bikin sedih. Kata Ibn Athaillah Sakandari, untuk meringankan kesedihan hatimu, agar sakit itu tidak terasa, apa itu yang bisa meringankan? Ilmuka, pengetahuanmu, kesadaranmu, bi annahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah wal mublilak, Allah yang mengujimu. Falladhi wajahatka minhul aqdar, yang telah memberikan kepadamu kejadian takdir tadi, ketentuan-ketentuan seperti itu, ada di saat uji sakit, demam, ini, yang memberimu ujian seperti itu, walladhi awwataka husnal ikhtiyari, dia adalah zat yang sudah biasa sering memilihkan terbaik untukmu. Ya, ini urainya begini. Anak kecil, ibunya sayang banget, jalan ramai, belakang sungai deres. Apa kata ibu? Jangan keluar rumah ya, awas ya, jangan, awas ya, jangan lewat pagar ini ya, jangan ya, jangan. Coba, anak kecil yang tidak paham larangan akan berkata, ngapain nggak boleh, ya kan? Cuman yang ngerti ada maksud tujuan, ada manfaatnya. Kalau lewat takut nyebrang kena mobil, kebelang kecebur bisa kena arus nanti. Yang faham, anak kecil kan belum faham, makanya dia sering berontak, nangis. Makan makanan nggak sehat. Kalau ibunya cerdas pasti melarang, biarpun sampai nangis. Melototin HP itu kan rusak mata. Kalau ibunya sehat akalnya pasti ngelarang. Yang nggak sehat sadar. Ini saya nasihat juga kayaknya ini. Ada seorang ibu membiarkan anaknya melototin HP sampai HP-nya masuk ke matanya. Akhirnya dilarang oleh seorang ibu. Nangis dia. Larangan bagi seorang anak yang sudah biasa dengan kebiasaan akan menyakitkan. Kalau dia tahu tujuannya ibu apa? Agar dia sehat, agar dia tidak sakit, agar dia tidak kena mobil, agar dia tidak tenggelam tadi itu. Coba, kalau anak itu sadar dan tahu maslahatnya, tahu siapa yang melarang ibunya yang sangat mencintainya, yang melarang adalah ayahnya yang sangat menyayanginya. Kalau dia sadar akan reda, oh maksudnya gitu. Coba, kalau anda yang sudah paham langsung ngomong, iya ya, ada maksud ini. Terus yang memberikan sakit kepada kita siapa? Allah. Apakah Allah tidak tahu yang terbaik untuk kita? Sangat tahu. Maka di sini, jika kau dirundung kesedihan dengan musibah, ingat siapa yang memberi musibah. Yang memberi musibah ini adalah zat yang selalu memberikan kebaikan kepadamu, yang terbaik untukmu, husnul ikhtiyar. Keyakinanmu bahwa Allah yang maha kuasa, yang maha pengasih, maha tahu keadaanmu,
kemudian memberi ujian kepadamu, maka ketahuilah yang menguji adalah Allah, tentu itu karena untuk kebaikanmu. Dan memang begitu hakikatnya ujian bagi orang yang beriman. Kalau teman duduk Anda tiba-tiba ngambil jarum ditusukkan pada Anda, marah enggak Anda? Marah, kurang ajar sekali kau ini. Siapa kamu? Tapi kalau seorang dokter membawa jarum ditusukkan ke badan Anda untuk obat, marah enggak? Terima kasih. Kan gitu. Sama-sama jarum. Cuman karena Anda tahu siapa yang nusukkan. Sekarang yang ngasih ujian kepada kita siapa? Allah. Ada yang mengambil harta kita, Allah. Mengambil keluarga kita, Allah. Yang mengambil Allah, apakah Allah perlu dengan keluarga kita? Enggak perlu. Apakah Allah perlu dengan harta kita? Enggak perlu. Lalu kenapa Allah mengambil? Pasti karena untuk kebaikan kita. Apakah karena Allah akan ganti yang lebih baik di dunia? Ayo. Atau karena Allah ingin menyimpan itu nanti di akhirat. Semuanya baik untuk kita kalau kita punya husnudzon kepada Allah. Sementara kita selalu dihadapkan dengan ujian, namanya dunia darul bala. Sehingga yang tidak kenal Allah maka menjadi orang yang sering uring-uringan, protes, capek hidupnya, marah dengan Allah. Sementara di sana ada pangkat tinggi bagi as-sabirin, orang yang sabar saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwasanya menguji adalah Allah. Dan sudah pernah kami jelaskan, tidak ada ujian yang Allah timpakan kepada seorang mukmin kecuali karena 3 hal. Yang pertama karena Allah ingin mengampuni dosa-dosanya, atau yang kedua karena Allah ingin mengangkat derajatnya, yang ketiga karena Allah ingin memberikan pahala nanti di akhirat. Enggak cuma-cuma. Yang memberi adalah Allah. Lah kalau kita faham begini, di saat ada ujian langsung yukhaffif alamal bala, akan ringan bala itu. Maka di saat bala itu tidak ringan, orang yang kena musibah masuk wilayah putus asa. Dan putus asa ini kurang ajar kepada Allah, suudzon kepada Allah. Makanya orang putus asa cepat terpuruk. Sebab putus asa itu suudzon kepada Allah, dan prasangka buruk kepada Allah akan diwujudkan oleh Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku memberikan dugaan kepadaku. Jika dia menduga baik-baik, aku beri. Jika mendugaku jelek-jelek, yang ia dapat. Lah orang putus asa itu salah kan ngomong gini, Allah ini, saya ini, Allah gak bisa ngasih, Allah gak bisa menyelesaikan masalahku, Allah. Nah ini kan kurang ajar. Allah maha tahu apa yang ada di hati kita. Urusan prasangka buruk ini, jangankan kepada Allah, kita sama-sama satu pangkat sesama manusia. Coba rasanya bagaimana Anda orang kaya, biarpun Anda seorang dermawan, tiba-tiba ada orang minta-minta kepada Anda, tapi sambil ngomong itu begini, minta Pak Haji, minta rezekinya Pak Haji, minta sedekah. Cuman model Pak Haji ini kayaknya nggak pernah ngasih duit. Enak enggak? Wah, minta kurang ajar banget ini. Anda yang dermawan jadi sumbat itu nanti rezeki. Kurang ajar banget. Lah Allah itu biar kita tidak ngucap, Allah tahu hati kita. Kalau kita kan tahu kalau ada orang yang ngomong kan, yang minta pada kita ngomong, modelnya Pak Haji ini kayak nggak pernah ngasih duit nih, modelnya pelit gitu. Padahal Anda dermawan, jika gara-gara ngomong begitu, stop. Wah, kurang ajar, di sana minta sana lagi. Allah maha tahu apa yang ada di hati kita, lintasan-lintasan hatimu, kekurangan yang ajar di hati kita, Allah maha tahu. Nggak dikasih nih. Maka dari bangunlah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kemarin kita bicara tentang doa di majlis Ahad. Sekarang tentang ujian, husnudzon kepada Allah. Ajaban li amri ummati anna li amri ummati anna amruha kullahu khair. Oh, kama qala Rasul. Mengherankan tentang urusan umatku ini. Semuanya baik-baik umat Nabi Muhammad. Ajaban min amril mu'mini. Mengherankan sungguh. Aw fi riwayat aw kama qala Nabi, ajibtu min amril mu'mini. Aku terheran dengan urusan orang yang beriman. Anna amrahu kullahu khair. Anna amrahu kullahu khair.
Anna amrahu kulluhu khair, semua urusannya baik. Anna amrahu kulluhu khair, semua urusan baik. Wala yakunu dzalika illa lil mu'minin, yang demikian itu enggak ada kecuali untuk orang beriman. Apa itu kisah orang beriman? In asabathu sarra'u syakar, kalau mendapatkan karunia dia bersyukur, tambah gede pahalanya. Sudah dapat duit, syukur dapat pahala. Nikmat dapat syukur, dapat pahala. Wa in asabathu dharra, kalau dia mendapatkan musibah, sabar, baik. Kana khairun lahu. Jadi orang beriman tuh nasibnya enak terus. Di saat mendapatkan nikmat dia bersyukur, maka juga baik bagi dia. Di saat mendapatkan musibah dia sabar, baik bagi dia. Untuk menjadi sabar ini loh, bukan hanya sekadar di lisan, tapi sabar itu berangkat dari keyakinan di dalam hatimu tentang zat, tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang maha kuasa Allah. Inilah yang dibahas. Yang meringankan beban sakitmu atas ujian adalah kesadaranmu, pengetahuanmu, kenalmu Allah, bahwasanya memberikan ujian adalah Allah. Allah maha tahu tentang keadaan kita, dan Allah tidak punya kepentingan dengan kita, kita yang punya kepentingan. Maka apa yang Allah berlakukan kepada seorang hamba itu tentu untuk sebuah kebaikan. Kalau sesaat diberi sakit kemudian sebetulnya itu adalah sesuatu yang wajar, biasa. Itu dalam hidup itu selalu begitu, didahului tidak enak, kemudian setelah itu enak. Apa saja coba? Kalau pengen enak makan diapain dulu? Lapar dulu kan? Kalau agar enak tidur namanya apa dulu? Anda nggak ngantuk, nggak enak tidur, tidur ngapain? Semuanya begitu. Anda pengen tidur enak, Anda capek dulu memasang kasur, itu kan capek. Apa saja semuanya. Pengen makan, nanak nasi, capek enggak? Keringetan tuh, semuanya. Sebetulnya itu semua itu biasa saja, wajar. Cuman kadang kita itu kalau sudah urusan ujian menjadi naik pita, marah kepada Allah, naudzubillah. Padahal itu sudah wajar dalam hal-hal seperti itu. Ada senang, ada tidak senang. Rasa senang akan terasa adalah karena adarnya rasa tidak senang. Ada yang manis, ada pahit. Kalau seandainya tidak ada pahit, kita tidak akan tahu rasanya manis. Anda tahu enaknya molet? Anda tahu rasanya enaknya molet? Ada orang sakit nggak bisa molet. Sakit yang disengaja, hamil tua. Enaknya molet tuh. Lihat suaminya begini protes. Nah, abang itu jangan lihat. Jangan suka Anda molet ini ya. Di depan istri Anda yang lagi hamil tua, kasihan dia. So, lihat. Itu nikmat loh ya. Anda nikmat sebagai laki-laki bisa bunyi kretek gitu ya. Tapi istri Anda sabar, dapat pahala. Karena enak juga. Nah, kita tahu rasanya kenikmatan karena ada ujian, ada sesuatu. Jadi dalam hidup itu sudah biasa semacam itu. Gajian di akhir bulan, kenapa itu gajian? Kerja dulu kok. Kan biasa sudah begitu. Hidup itu ya begitu sudah. Capek, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, katanya begitu kan? Sakit-sakit dahulu, senangnya nanti. Biarpun kadang di saat kita ingin sakit tidak sakit, karena apa? Kita dengan Allah, dengan cinta. Itu suami yang sangat mencintai istrinya, dia bekerja subhanallah di bawah terik matahari, kadang melahan lapar dan dahaga, akan tapi kebayang di mata dan hatinya adalah istri yang menanti di rumah. Semangat dia. Indahnya cinta itu sesama manusia, bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh. Bahkan dalam riwayat innallaha idza habba 'abdan ibtalah. Allah kalau mencintai hambanya diuji. Kenapa? Allah ingin mendengar rintihannya. Sebab rintihan itu bentuk penghambaan yang sesungguhnya. Selama ini dia susah mengatakan Allah, Allah, dikasih sakit jadi Allah, Allah. Kenapa kok bisa begitu? Yang memang modelnya orang itu harus dikasih begitu biar Allah, Allah. Sebab apa? Waktu dikasih duit nggak bilang Allah, Allah. Makanya di saat Anda diberi rizki, sebut nama Allah biar nggak usah dibikin sakit agar menyeru nama Allah. Syukur namanya, kan begitu? La in syakartum la azidannakum. Baik.
Walladzi wajahadka minhul aqdar, yang memberikan kepadamu kejadian-kejadian seperti itu adalah ujian di anak, ujian di rezeki, ujian di sakit, semuanya. Siapa yang memberikan itu semuanya? Yang memberikan sakit, yang memberikan ujian adalah zat, walladzi, yaitu zat Allah. Awadaka, yang sudah sangat sering biasa kepadamu husnul ikhtiar, memberikan pilihan terbaik untukmu. Yang memberikan sakit gigi itu siapa? Yang menjadikan Anda enak makan, ya enggak? Yang memberikan demam kepada Anda itu siapa? Yang menjadikan Anda enak tidur di hari kemarin. Kan begitu? Berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Bisa menghitung? Sangat sedikit ternyata ujian yang Allah berikan. Nikmatnya mata, subhanallah, berapa pandangannya. Yang tidak punya mata, mungkin dia tidak bisa menikmati pandangan, tapi dia bisa menikmati dengan pendengarannya. Dan terus nikmat Allah sangat banyak, sehingga betul, wa in ta'udu, kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, Anda tidak akan bisa menghitungnya. Maka musibah apapun, ingat bahwasanya yang memberikan ujian kepadamu adalah zat yang pernah memberikan banyak kenikmatan kepadamu. Baru setelah itu apa? Reda, gundah akan hilang. Marah kepada Allah akan hilang, sakit akan terasa reda, maka menjadilah sifat yang sangat mulia yang akan dengan Allah, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar dalam ujian. Pun demikian, Anda tidak boleh minta ujian dari Allah. Pangkatnya tinggi orang sabar itu pahalanya adalah terserah kamu minta apa, gitu loh. Kalau amal baik kan ada hitungannya 10 kali lipat 100. Tapi kalau orang sabar, tapi pun demikian Anda jangan sombong lalu berkata, ya Allah berikan aku sakit biar pangkatku tinggi. Enggak. Mentang-mentang ada kisah seorang wanita masuk surga gara-gara didolimi suami. Enggak usah, ya Allah aku pengen suamiku dolim kepada aku biar aku masuk surga. Jangan sok deh. Minta yang baik. Rabbana atina fid dunya, minta yang baik. Makanya jangan minta, kalau orang minta jelek itu biasanya itu orang marah kepada Allah. Dialah yang kaya raya tapi nggak punya anak. Ya Allah, daripada kaya begini nggak punya anak, mending punya anak biarpun nggak punya duit. Loh, ini kan marah namanya. Coba dibenerin, dijawab oleh Allah, iya. Kau melarat lalu punya anak, bingung juga kan? Kadang-kadang kita itu mintanya marah. Jomblo kelamaan, ya Allah, daripada jomblo terus udah pokoknya perempuan jelek juga nggak apa-apa ya. Hah, dikasih beneran kau pusing ya. Ngomong yang bener kalau dengan Allah. Anda tidak berurusan dengan orang yang punya kelemahan, tapi Anda urusan dengan zat yang maha kuat, yang maha kuasa. Minta yang istimewa. Kalau minta surga jangan, ya Allah saya pengen masuk surga, sudah di terasnya nggak apa-apa, yang penting selamat dan masuk neraka. Oh jangan gitu, minta surga Firdaus. Gitu loh. Jangan biasa minta yang tidak baik. Jangan biasa minta tidak baik. Biarpun Nabi ada salah minta. Nabi Yusuf ngomong, penjara lebih aku sukai daripada ajaan mereka. Coba dia doanya lain nggak masuk penjara. Gara-gara ngomong penjara, masuk penjara Nabi Yusuf. Karena sudah ngomong penjara lebih aku senangi. Coba, ya Allah jauhkan aku dari penjara dan malah nggak masuk penjara. Maka tolong yang ngomong yang ya biar dalam keadaan ujian, daripada begini mending mati. Memang kalau mati kau enak langsung masuk surga atau bagaimana? Kok sombong banget kayak orang kebanyakan amal minta mati. Orang minta mati kan kebanyakan amal kalau sudah ada jaminan. Apalagi mendahului atau sebelum atau bunuh diri misalnya. Orang putus asa, kurang ajar kepada Allah. Bunuh diri dosa gede dan bisa saja imannya sudah dicabut akan di neraka selamanya, bisa jadi. Tapi kalau masih ada imannya akan diseksa. Nanti dengan cara bunuh dirinya itu terus. Nah, ini bentuk orang putus asa. Jadi orang marah kepada Allah tingkatnya macam-macam. Nah, orang bunuh diri itu marah kepada Allah, ya Allah engkau tidak bisa menyelesaikan urusan. Ya sudah aku mati saja deh. Naudzubillah. Baik, agar reda, agar teredam rasa sakit atas ujian yang Allah berikan, ingat bahwasanya yang mengujimu adalah Allah.
yang tidak perlu dengan kita. Allah tidak punya hajat kepada kita, akan tetapi kita punya hajat kepada Allah. Allah tidak perlu kepada harta Anda, Allah tidak perlu kepada keluarga Anda, akan tetapi ketahuilah apa yang Allah ambil seperti janji Allah akan diganti lebih bagus, atau akan dikembalikan nanti di akhirat dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa, nggak bisa dibanding antara dunia dengan akhirat. Seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari malapetaka dan bencana. Dan di saat kita mendapatkan ujian, semoga Allah memberikan kepada kita ketabahan, menjadi orang yang sabar, syukur dan sabar. Dan memang namanya musibah pasti akan menimpa siapapun. Namanya kita di darul bala ibtila. Selagi Anda di dunia tentu akan ada ujian. Kalau Anda pengen tidak ada ujian, nanti di surga. Dalam urusan hidup, kalau Anda tidak ditinggal mati, pasti Anda meninggalkan orang. Kan begitu? Siapa yang nggak pernah ditinggalkan? Kalau tidak anak kita yang mati, atau bapak kita yang mati, saudara kita yang mati, atau siapa, kan ada begitu, pasti ada. Itu kan menduga duka, sedih. Namanya hidup di dunia. Mungkin Anda pernah tidak baik dengan suami, tapi suami ya ada ngomong nggak enak, wajar di dunia. Makanya kalau kita tidak punya bekal, sabar. Biarpun kita tidak boleh minta musibah, akan tapi di saat mendapatkan musibah kita sudah punya bekal. Yang menguji kita adalah Allah. Yang Allah Maha tahu tentang keadaan kita, maka jangan sekali-kali putus asa, dan jadikanlah ujian yang Allah berikan itu betul-betul tangga untuk naik pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kesabaran di hati kita, kesabaran di dalam diri kita. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bissawab.